perkuliahan ketika dalam keadaan bekerja seperti sekarang ini. Mungkin di sela-sela kesibukan kerja di kantor, kemudian juga itu tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ada yang kerja shift, tapi masih bisa menyempatkan untuk mengambil kuliah S1. Ya, jadi semoga adik-adik yang mengambil perkuliahan ini eh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga ilmunya bisa serius dalam perkuliahan. Jadi artinya serius dalam perkuliahan mungkin kalaupun ada dari adik-adik yang eh, bekerja pada saat. Jadi mohon maaf tadi terputus eh, karena jar, karena jaringan jadi terputus. Jadi semoga adik-adik bisa dengan kesempatan berkuliah ini bisa mendapatkan ilmu, kemudian juga ilmu tersebut bagi yang sudah bekerja mungkin bisa bermanfaat di tempat kerjanya. Kemudian terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Parlin Segian. Saya memang dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi, di dosen di bidang teknik energi listrik. Jadi pada kesempatan ini saya membawakan mata kuliah standarisasi sistem kelistrikan. Betul itu mata kuliah kita ya? Halo? Bener Pak, benar. Benar ya, Ya, oke. Pak. Betul Pak, betul Pak. Nah, jadi eh, Benar Pak. di pertemuan yang pertama ini saya belum masuk ke materi bagaimana sistem standarisasi dalam dunia ketenaga listrikan. Karena ini masih pertemuan pertama, saya terlebih dahulu harus mengenalkan eh, apa saja yang harus atau yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Saya akan memperlihatkan rencana pembelajaran. Jadi rancangan pembelajaran untuk standarisasi sistem kelistrikan. Di pertemuan pertama sebenarnya kita masih membahas tentang konsep 7 nilai dasar yayasan atau 7 NDY yang sesungguhnya merupakan panduan bagi kami terutama yang merupakan dosen tetap di Yayasan Kadirun Yahya. Sebentar ya, permisi sebentar. Iya Pak, oke.
Bang, izin bang, Bang Muhammad Michael. Yang lain gak kedengeran bang. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi 7 nilai dasar yayasan yang eh, kita bicarakan sebenarnya di pertemuan yang pertama gitu. Cuma saya rasa setiap mata kuliah juga nanti membicarakan hal yang sama. Jadi mungkin kita tidak banyaklah membahas mengenai 7 nilai dasar yayasan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dalam belajar eh, memiliki nilai-nilai diantaranya seperti kedisiplinan yang sebenarnya dari semua eh, kegiatan kita pun baik itu yang bekerja ataupun yang belum bekerja, yang belajar dan lain sebagainya, nilai-nilai kedisiplinan, kemudian nilai rendah hati, kemudian jujur, itu semua adalah nilai yang terpakai di semua kegiatan kita. Artinya bukan cuma ketika kita mengikuti perkuliahan ini, tapi termasuk juga di dalam perkuliahan ini mengamalkan nilai-nilai dasar yayasan menjadi suatu hal yang diperlukan untuk agar kita mendapatkan hasil kemudian juga manfaat daripada perkuliahan yang kita jalankan. Jadi mengenai 7 nilai dasar yayasan ini kita tentunya bisa memahamilah bahwa eh, nilai-nilai rendah hati, kemudian juga disiplin, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, kemudian juga bertata krama dengan atasan dan lain sebagainya, ya itu mesti kita amalkan di dalam perkuliahan atau kita laksanakan dalam perkuliahan. Di antaranya misalnya ketika kita berjumpa dengan dosen, maka kita menyapanya, eh, kemudian juga dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam perkuliahan, ini mungkin karena perkuliahan kita daring, mungkin kita juga ya tidak terlalu berinteraksi dengan apa ya, dengan katakanlah dengan sempurna. Tapi kalau kita kuliah tatap muka, tentunya eh, kita memiliki apa namanya aturan-aturan. Nah, di antaranya ketika dosen sedang berbicara, jangan memotong pembicaraan. Kemudian juga dalam bertanya punya sopan santun. Nah, jadi mungkin setiap dosen juga mempunyai standar yang berbeda. Itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Artinya standar dalam hal ketika mereka mengajar. Nah, kalau saya sebenarnya ketika dalam perkuliahan eh, saya membebaskan kepada mahasiswa, terutama dalam bertanya dan menjawab. Tidak ada pertanyaan yang salah menurut saya, juga tidak ada jawaban yang salah. Makanya ketika ujian saya tidak pernah membuat nilai itu jadi nol gitu kan. Karena apa? Karena nol itu sebenarnya mutlak tidak ada yang benar sama sekali. Padahal setiap orang yang menjawab pertanyaan itu pasti ada nilai benarnya. Nah, jadi dalam perkuliahan kalau saya menerapkan kebebasan, artinya Anda bebas berpendapat, Anda bebas bertanya, tetapi dalam ruang lingkup eh, materi pelajaran yang kita ajarkan atau yang kita pelajari dalam perkuliahan standarisasi sistem kelistrikan ini. Tapi Anda boleh berpendapat, boleh juga eh, apa namanya mengemukakan konsep Anda dan lain sebagainya. Nah, itu dipersilakan karena Anda juga berhak untuk memberikan ide-ide ataupun memberikan eh, tanggapan-tanggapan terhadap apa yang disampaikan dalam perkuliahan. Jadi dosen tidak melulu dia apa harus
benar dan lebih baik daripada mahasiswa. Ada suatu saat mahasiswa yang rajin mungkin dia akan mengetahui sesuatu itu lebih daripada dosennya. Karena dosen mungkin dia eh, kerjaannya juga banyak ya. Mau penelitian, pengabdian, dan urusan-urusan yang lain. Nah, mungkin mahasiswa bisa lebih konsen dan fokus dalam suatu mata kuliah misalnya. Maka dia akan lebih pinter daripada dosennya. Itu tidak masalah. Makanya adanya kerjasama ataupun eh, masukan-masukan dari mahasiswa juga bukan suatu yang tabu atau yang salah. Nah, adik-adik sekalian, tentunya apa apa saja di perkuliahan kita yang menjadi komponen kelulusan Anda. Tentunya semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pasti dia menginginkan kelulusan dari mata kuliah itu atau lulus dalam mata kuliah itu. Nah, jadi di antaranya adalah ujian akhir semester, kemudian ujian tengah semester, kemudian etika, kehadiran juga. Kehadiran juga menjadi tugas, menjadi komponen penilaian dari dosen atau dari saya. Jadi di ujian akhir semester jangan sampai nggak datang. Jika di ujian akhir semester kita tidak hadir, maka itu bisa dinyatakan gagal. Kemudian juga misalnya ujian tengah semester ataupun tugas-tugas tidak membuat, nah itu nanti akan menjadikan Anda gagal dalam perkuliahan atau nilainya mungkin E gitu. Oke, jadi di standarisasi ini ada beberapa hal yang akan dipelajari nanti, di antaranya adalah eh, persyaratan dasar penyediaan tenaga listrik. Nah, jadi kalau mungkin adik-adik nanti kan ada yang mau berkarir di bidang ketenaga listrikan atau penyedia tenaga listrik, misalnya adik-adik punya pembangkit, pembangkit mikrohidro misalnya, ada tanah dia atau kampung dia yang punya air mengalir, kemudian dijadikan pembangkit mikrohidro, maka dia punya standar. Jadi tidak boleh kita misalnya, maka kita pasang generator, kemudian kita alirkan air terus berputar, tegangan ujungnya itu langsung kita sambungkan ke rumah-rumah. Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa aja seperti itu, tapi tidak standar. Dan itu selaku kita orang ilmiah dan akademis, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita menyediakan tenaga listrik, nggak boleh kita menyediakan tenaga listrik misalnya kadang 220 volt, kadang 100 volt, kadang 300 volt. Nah, itu kan nggak boleh, ada standarnya. Bahwa tegangannya adalah 220 plus minus 5%. Atau plus 5% minus 10%. Nah, jadi kalau tegangannya 220 ya plus 5%, berarti 5 kali 22 sekitar 11 10 lah mungkin ya. 220 kalau 5%, 1% itu 22,2 sekitar 5 tambah 225 volt boleh. Kemudian kalau kurangnya adalah 10%, 10 kali 220 berarti 22. Gitu. Jadi boleh 220 dikurang 22, 219 misalnya, itu masih boleh untuk minusnya. Jadi ada standarisasi seperti itu. Nanti insya Allah akan kita pelajari ya. Penyediaan tenaga listrik. Anda menyediakan tenaga listrik, tapi harus sesuai dengan standar. Kenapa? Karena peralatan masyarakat juga punya standar. Contoh, standar tegangan 220 volt, standar frekuensi 50 Hz. Nah, jadi tidak boleh ketika kita menyediakan tenaga listrik itu, standarnya berbeda dengan yang ada di masyarakat, yang juga mereka juga adalah sebuah standar. Nah, jadi perlu disamakan persepsi antara penyedia tenaga listrik dengan konsumen tenaga listrik. Misalnya proteksi, kemudian eh, perlengkapan instalasinya harus ada MCB misalnya, ada screen apa overcurrent relay-nya dan lain sebagainya. Jadi ada standarnya, tidak boleh kita menyediakan tenaga listrik tanpa memiliki standar tersebut.
Jadi itu tadi yang uh, hal-hal yang kita pelajari. Kemudian nanti ada juga misalnya peraturan umum instalasi listrik. Karena kita berkenaan dengan standar, berarti standar dalam instalasi contohnya adalah dengan menggunakan peraturan umum instalasi listrik atau PUIL. Nah, jadi tentunya nggak akan dipelajari semua ya. PUIL itu kan tebal. Tentunya Anda kalau mau belajar itu, Anda bisa baca PUIL-nya, kemudian sesuaikan dengan standar yang kelistrikan. Misalnya Anda juga sebagai orang yang bekerja di tenaga listrik, tentunya standar PUIL itu harus harus diterapkan. Sebagai contoh, pewarnaan kabel. Jangan lagi Anda sebagai seorang sarjana teknik elektro nanti kan Anda membuat warna kabel itu asal-asalan. Contohnya kabel fasa, kabelnya warnanya hijau kuning misalnya. Itu ada aturannya semua. Kenapa harus ada aturan seperti itu? Supaya ada keseragaman. Jadi kalau ada keseragaman akan mudah dalam maintenance peralatan-peralatan ketenaga listrikan itu. Sebagai contoh misalnya ketika ada instalasi listrik, warna kabelnya itu adalah kabel misalnya adalah kabel biru dan kabel hitam. Kabel biru positif, kabel hitam eh, netral. Nah, dengan seperti itu, maka ketika orang memeriksa instalasi listrik, dia akan tinggal katakanlah menggunakan test pen, dia akan menyentuhkan test pen tersebut ke kabel yang ada arusnya. Kalau kita tidak memberikan warna yang tepat atau yang sesuai, maka orang akan bingung. Mana sih dikatakan apa instalasi listrik ini bermasalah? Nah, ketika misalnya kabelnya yang seharusnya memiliki tegangan, ketika dites menggunakan tes pen atau menggunakan multimeter, tidak ada tegangannya. Untuk tahu itu tentu kita harus tahu standarnya. Warna apa yang harus kita uji atau kita tes menggunakan multimeter tersebut. Jadi standarisasi listrik itu ada manfaatnya, bukan sekedar karena aturan-aturan saja gitu kan, tapi ada manfaatnya untuk keseragaman, keselamatan, dan kesempurnaan dalam penyediaan tenaga listrik. Kemudian ya standar juga instalasi listrik itu banyak juga ya. Ada mungkin instalasi listrik untuk eh, kilang minyak misalnya. Itu berbeda dengan standar instalasi listrik untuk rumah tinggal atau gedung olahraga dan lain sebagainya. Makanya perlu perlu standar. Kemudian setelah standar nanti ada juga masalah keselamatan kerja. Nah, ini keselamatan kerja atau K3 ini memang suatu hal yang dipersyaratkan dalam eh, setiap kita berurusan dengan hal-hal yang menggunakan apa melibatkan orang banyak. Standar keselamatan ketiga ini. Biasanya kalau pemerintah itu mempersyaratkan ada nggak standar keselamatan ketiga dalam apa proyek katakanlah yang dibuat. Jadi itu menjadi suatu standar gitu ya. Kemudian eh, masih banyak lagi ya hal-hal yang boleh kita nanti diskusikan dalam perkuliahan di samping tugas-tugas nanti yang harus Anda buat mengenai standarisasi sistem ketenaga listrikan ini. Jadi pentingnya standarisasi sistem ketenaga listrikan ini agar ada keseragaman yang menyatukan eh, pemikiran dalam sistem tenaga listrik itu. Ada kesatuan eh, tindakan terhadap tenaga listrik. Misalnya trafonya itu kan kalau tegangan yang di tiga fasa, tegangan menengah, saluran udara tegangan menengah itu harus 20 kV atau 20.000 volt. Jadi kita semua tahu ketika ada kabel 3 itu 20 kV. Nggak boleh misalnya kabel 3 tapi cuma 220 volt. Atau kabel 3 SUTM-nya sampai 150 kilovolt, 150.000 volt. Nggak boleh.
karena dia harus ada standar penyediaan ketenaga listrikan, standar isolasi dan lain sebagainya. Itu semua ada standarnya yang tujuannya tadi ya untuk keseragaman, kesatuan pikir dalam penyediaan dan operasional tenaga listrik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan Pak, ini masalah dosennya Pak. Iya. Ini kan dosen di portal kami, dosennya Muhammad Effendi Dalimunte. Iya, ya. Terus apa yang gantiin dia? Bapak yang gantiin dia? Saya ya Pak. Saya kan saya di portal saya itu saya yang mengajar. Kemudian saya sebarkan WhatsApp-nya. Nah, ya kan. Jadi kalau di siapa? Fikhrul Adha ya? Iya. Nah, kalau di Fikhrul Adha dosennya siapa? Di apa ya? Entah di portal. Di portalnya. Kan di portal itu kan ada di portal Muhammad Erpandi Dalimunte kan. Oke. Nanti iya, Pak. Dengan sendirinya sebenarnya contohlah saya ya. Saya kan di portal saya itu ada mata kuliah standarisasi sistem ketenaga listrikan. Yang mengajar itu kan saya. Maka saya buat grup WhatsApp-nya di situ. Saya cantumkan lah. Dan itu akan terhubung langsung ke mahasiswa-mahasiswa yang ikut kuliah dengan saya. Nah, ikut kuliah dengan saya nanti akan terhubung. Iya, Pak. Nah, termasuk ya mungkin adik-adik juga kan terhubung dengan itu kan sehingga masuk di grup WhatsApp saya yang saya mengumumkan link Zoom tadi kan. Nah. Oh, iya, Pak. Iya, mungkin berarti ini sesuai link yang ada di grup itu, Pak. Iya, betul. Karena kan di portal mungkin entah nama dosen lain. Ini kan dari apa ya? Dari apa namanya? BPAA yang menetapkan dosen yang masuk, kemudian jamnya segala macam itu. Memang saya baru tadi pagi saya mendapatkan di portal saya itu mata kuliah ini gitu. Maka langsung saya ada salah satu mahasiswa, saya lupa ya, di antara adik-adik semua yang menchat saya, Pak, standarisasi kelistrikan saya belum masuk grup katanya gitu kan. Siapa dosennya saya tanya. Saya dibilangnya ini Parlin Sagian katanya. Oh berarti saya belum tahu kalau saya mengajar mata kuliah itu. Maka saya lihat di portal ternyata memang ada nama saya, langsung saya buat grupnya. Jadi secara otomatis grup saya itu akan terhubung dengan mahasiswa yang ikut mata kuliah ini di portal saya gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Kami ya. Salah masuk kami berarti. Ya Pak. Berarti salah masuk kami. Kurang tahu juga kalau itu. Iya, karena kan di grup WA Anda dapat grup WA-nya dari mana? Oh, yang ini kena bagi, Pak. Bagiin linknya. Siapa yang bagi? Grup WA-nya Pak dapat dari apa, Pak? Dari portal. Oh, kalau dari portal iyalah. Sih sama sih namanya, nama Bapak sih, Pak. Oh, ada yang nama saya ya. Iya, Pak. Udah sesuai sih kalau saya. Oh, berarti tapi kalau di tempat saya, Pak, di tempat saya nama dosennya Pak Muhammad Erpandi Dalimunte, Pak. Ini Pak Hendra ya? Atau siapa? Iya, siap. Iya, siap, Pak. Pak Hendra, Pak Erpandi ya? Iya, Pak. Oh, oke. Nanti besok saya ada rapat dengan Prodi, nanti saya tanyakan lah karena kan ya kan kayak enak juga masa ada dosen yang berbeda gitu kan, masa saya yang masuk gitu. Nah, nanti saya tanyakan besok ya. Iya Pak, makanya bingung saya Pak. Iya betul. Karena ketika saya buat link, masuknya ke portalnya adik-adik gitu kan, saya buat linknya di portal saya gitu. Gitu. Ya, tapi ada beberapa sih dari kita Pak memang udah sesuai sih. Kalau saya sih sudah sesuai Pak. Udah sesuai. Oh iya. Oh nanti saya Pak, ini. Kalau beda kayak mana Pak ya? Kalau berbeda? Iya Pak. Iya Pak.
Oh berarti, tapi gimana ya? Karena di portal kalian langsung dapat linknya tuh link saya gitu ya. Yang saya buat ini Enggak, kan? Pak. Hah? Ini linknya Sebenarnya Enggak, sih Pak. enggak, Pak. Dapat dari linknya grup Dari dari grup. grup tadi, Pak. Grup di mana? grup WA Pak dibagikan. Ada yang bagiin tadi Pak. Enggak, maksudnya Ada yang enggak. bagiin tadi, Pak. Sorry, bukan. Ini link WA, link grup WA dari mana dapatnya? Satria. Dari grup WA tadi, Pak. Oh, grup WA kalian yang lain lah ya. Iya, elektro. Pak. Oh iya. Berarti berarti 23, Pak. salah Berarti kalian lah salah kenapa? masuk ini. Iya, kenapa Berarti- ngambil link orang gitu? Iya. Berarti link grup kami belum ada linknya, Pak. Oh, mungkin Iya gitu kan? ya, betul. Mungkin Pak Erpandinya belum mencantumkan link di portal sehingga kalian Iya. cari link sendiri gitu kan. Iya. Iya. Kreatif. Berarti kami salah kelas ini, Pak ya. Iya, berarti salah kelas. Aduh. Nggak apa-apa, Kreatif, nggak apa-apa. Pak. Nanti Pak. yang sama Pak Erpandi hari apa masuknya? Sekarang, Hari Pak. ini juga, Pak. Oh, sama Hari ini juga, seperti Pak, ini. jam 9 juga. Oh, Makanya ya. ya mungkin salah kelas lah berarti gitu, nggak apa-apa. Salah kamar. Mohon maaf, Pak. Ini, Oh Pak, iya, mau nggak apa-apa, bertanya. nggak apa-apa ya. Ya, ada yang mau bertanya? Izin, Pak. Nah, Izin, Pak, Hendra. bertanya, Pak. Kalau Bapak ini di ruangan mana, Pak? Kalau misalnya pelajaran Bapak. Soalnya kami ini di ruangan M lantai 3, Pak. M lantai 3 ya? Iya, di portal kami, Pak. Oh iya, mungkin itulah nanti saya pun lupa kalau nggak salah M3 berapa ya? Saya pun M315, Pak. Iya, M315. Nah, jadi nanti kalau Kami kita juga di situ juga, Pak. Kami pun situ juga. Oh gitu. Iya, portal kami di situ juga, Pak. Oh, Collab tuh Bang. Bukan di AB 201 Pak. Kalau Izin, di Pak. portal AB 201 sih Pak. oh iya, pokoknya udahlah Pak, izin, Pak. sesuai Kalau sesuai dengan saya portal kan aja itu lah. lanjutan Pak. Lanjutan Pak. Di portal dia AB 201 Pak. Mungkin yang M ini Pak. Mereka maba Pak, salah kamar gitu Pak. Oh iya. Betul, Pak. Nah, makanya dilihat di portalnya nanti. Nah, kalau belum ada di portalnya, mungkin ya nanti telepon aja lah Pak Erpandinya gitu kan. Apa jam kuliahnya dan tempatnya di mana gitu. Nah, nanti minggu depan kita kan perkuliahannya kan tatap muka minggu depannya. Nanti kita jumpa di ruangan AB 201 ya tadi ya. Nah, orang Fikrul Jadi- Adha berarti di M315. Kami AB 201. Iya, Pak. Jadi hari ini gimana, Pak, ceritanya, Pak? Salah apa kami atau gimana, Pak? Enggak. Ya nanti coba saya tanya Pak Erpandi apakah dia masuk. Nanti kalian nggak terhitung absen pula ya. Ya, Iya, itu. Pak. ya. Kalau Ntar saya kalau apa bagaimana dari Bapak saja kami absennya? kalau saya sih absennya berdasarkan screenshot aja. Jadi kan nanti ya saya Siap, Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Maaf, Bang, apa itu lagi ada urusan bentar. Oh, oke. Oh iya, memang jadi yang kelasnya Pak Erpandi itu dia memang nggak masuk saat ini. Jadi untuk absennya minggu depan pas jumpa ya berarti langsung double absen kalian. Nah, nggak masalah kalau absennya. Nah, karena saya pun nggak bisa ngabsen dari tempat saya karena di portal saya nanti mahasiswa-mahasiswa saya aja yang tercatat di situ. Nggak apa-apa. Nanti kan minggu depan kalian masuk sama Pak Erpandi udah amannya 2 absen itu aman sama dia. Aja ya.
Iya Pak, makasih. Oke. Makasih ya Pak, info ya Pak. Oke, mungkin itu aja ya Mungkin pertemuan berkat kita malam hari ini. Insya Allah kita Pak, lanjutkan boleh ya. boleh Ya, ya, bertanya lagi Pak? ya. Gini Pak, mungkin beberapa dari sini ada mahasiswa yang di luar kota Pak, jadi Ya. mengikuti offline. Itu solusinya gimana ya Pak? Kalau yang dengan saya nanti untuk yang dari luar kota ya sekali-sekali kalian bisa masuk lah, bisa masuk. Karena kan nanti pertemuannya kan tatap muka. Nggak mungkin saya buka online sama tatap muka. Nah, jadi nanti pertemuan tatap muka ya. Mungkin minggu ini nggak masuk, minggu depan bisa masuk, itu nggak masalah ya. Yang penting adalah beberapa kali kalian itu masuk. Dan kalau tidak masuk, tanya sama temannya, apa sih yang dipelajari tadi gitu kan. Apa yang dibahas, didiskusikan dalam perkuliahan tadi, seperti itu. Jadi, Baik Pak. kalau yang di luar kota, kalau dengan saya dari dulu pun, kalau kelas karyawan yang bekerja seperti ini ya, kalian tentunya harus membagi lah gitu kan. Dengan pekerjaan, jangan sampai pula karena kuliah pekerjaan kalian jadi terhambat kan, cari kerja susah sekarang, jadi makanya tetap dijaga. Jadi yang penting permisi, kalau nggak datang chat saya, alasannya apa, nanti permisi di grup lah gitu kan. Itu aja. Terima kasih Pak. Oh iya. Oke, sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ya. Izin Pak. Ya, Dohan. Jadi untuk absensi ini gimana Pak? Gimana? Untuk absensi malam ini gimana Pak? Absensinya saya screenshot nih ya. Nah, pokoknya yang ada di kelas saya saya screenshot. Coba tengokkanlah muka-mukanya yang ganteng itu. Iya. Jangan menghilang dengan namanya saja. Oke ya, lengkap ya. Arif Maulana, Indra, itu belum nampak. Si Indra ini mana? Ya, Indra udah. Terus saya lihat dulu di layar kedua. Jihan Fadila, Divana Suprasa belum. Marsinta, yang lembar 1 aja dulu saya foto ya. Dan kemudian, dah. Ya. Kemudian yang halaman keduanya Jihan Fadila. Oke ya, sebentar aja nggak apa-apa. Divana. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Oke, makasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.